Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dalam lindungan Allah, murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus aktivitas positifnya, dan jangan judol. Oke. Sudah video ini ketika gue bikin ya, memasuki bulan Juli nih, tanggal 1 Juli. Diinformasikan sebelumnya Manchester United tanggal 7 ini akan melakukan latihan pre-season pertama. Dan selanjutnya ya, Manchester United ini akan bergerak untuk melakukan pre-season tour. Kalau tidak salah 10 hari kemudian ya, gue ingin melihat dulu untuk mendapatkan konfirmasi kapan Manchester United akan bertanding pertama kali, yaitu adalah di tanggal 19 Juli menghadapi Leeds United. Pertandingan sendiri akan dilakukan di Swedia kalau tidak salah ini ya. Tapi anyway, berarti tanggal 19 Juli akan melakoni pre-season. Jadi sekitar 12 hari setelah latihan pertama. Nah, sampai dengan gue bikin video ini, Manchester United baru mendatangkan Mbeumo nih. Baru mendatangkan Cunha dan sedang berusaha untuk mendatangkan Mbeumo sebagai pemain keduanya. Apakah ini sudah memulai masuk ke tahap mengkhawatirkan ataupun ya mengkhawatirkan lah ya? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa demikian? Dari awal gue katakan bahwa Manchester United ini nampaknya maksimal banget mendatangkan pemain baru tuh 4, tidak lebih. Bisa jadi bahkan kurang dari 4, mungkin 3. Karena keadaan Manchester United yang sudah sering dibahas lah, kenapa ini dan itu. Sampai dengan saat ini baru 1. Masih ada sekitar sepekan lagi. Kemungkinan menurut gua Manchester United akan mendatangkan 1 lagi sebelum pre-season dimulai, yaitu adalah Mbeumo dan juga Matheus Cunha. Targetnya kan demikian. Nah, apakah keadaan saat ini, dan kalau seandainya diperkirakan sampai dengan sepekan lagi dengan hanya mendatangkan 2 atau baru 2, ini mengkhawatirkan? Bisa ya, bisa tidak sih ya. Karena balik lagi, yang memang diperkirakan Manchester United ini menurut gua ya 4, mungkin 3. Yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan saat ini ya, Mbeumo diproses secara sangat konsentrasinya tuh ditempatkan betul-betul ini untuk mendatangkan Mbeumo sebelum latihan dimulai. Latihan pertama pre-season dimulai tanggal 7. Yang menjadi perhatian gue, dan ini yang menjadi juga semacam kayak kekhawatiran sebenarnya ke pemain yang akan dilepas. Karena bukan hanya pemain yang akan dilepas inilah yang akan mempengaruhi pergerakan Manchester United di bursa transfer selanjutnya. Apakah misalnya akan mendatangkan striker baru, atau kali ini tengah baru, atau bahkan back baru. Tapi juga melepas pemain-pemain yang memang tidak diperlukan lagi oleh Manchester United ini akan ini juga sebagai bagian proses untuk merombak skuad, di mana memang membutuhkan tidak hanya 1 jendela transfer, bahkan bisa jadi 2, bahkan bisa jadi 3. Nah, sampai dengan sejauh ini di awal Juli, Manchester United ini sangat minim pergerakan melepas pemain ya. Yang gue di sini berbicara bukan yang kontraknya sudah habis. Kalau kontraknya sudah habis kayak Johnny Evans, kayak Christian Eriksen, Victor Lindelof, ya menurut gue dalam tanda kutip mungkin lebih mudah ya, karena tinggal diputuskan tidak diperpanjang kontraknya lalu selesai. Tapi bagaimana pemain-pemain lain? Bagaimana Marcus Rashford? Bagaimana Jadon Sancho? Pemain yang memang tidak masuk prioritas atau bahkan tidak masuk skema sama sekali ya dari Ruben Amorim. 2 pemain ini. Lalu bagaimana situasi dengan Alejandro Garnacho yang dikabarkan juga tidak pastilah akan masuk ke skuad musim depan. Lalu juga kalau kita berbicara terkait dengan Tyrell Malacia, Anthony juga 5 pemain ini setidaknya. Padahal ada pemain lain seperti Casemiro juga ya. Ini belum tersolusikan sampai saat ini. Artinya tersolusikan maksud gue adalah ada proses yang konkret gitu untuk melepas pemain-pemain ini di bursa transfer. Nah, ini lebih ke ini lebih ke perhatian gue, kekhawatiran gue terkait dengan pergerakan di bursa transfer saat ini sampai dengan awal Juli ini.
Karena ketika pre-season dimulai, nanti kalau seandainya Manchester United menambah pemain, itu masih lebih oke, walaupun pre-season sudah berjalan ya, daripada Manchester United masih melibatkan pemain-pemain yang tidak masuk skema, tapi ikut di pre-season, padahal mereka sudah tidak masuk skema. Nah, ini menurut gue yang lebih menjadi perhatian gue gitu loh. Jangan sampai, pemain ini tidak masuk skema, tapi justru ikut pre-season. Apakah itu secara sebagian atau bahkan secara penuh? Karena dalam tanda kutip tidak ada gunanya lagi gitu loh. Bahkan justru bisa, yang gue khawatirkan, mungkin gue agak sedikit naif, tapi gue berpikir bahwa bisa jadi justru mengacaukan sistem yang sedang dibangun karena mereka tidak terpakai. Itu dia gitu loh. Tapi kita lihat ya, ini masih cukup lah waktu, sekitar sepekan lagi, atau bahkan kalau sepekan dan 12 hari kemudian berarti ada sekitar 2 pekan lebih lah ya sampai Manchester United ini menjalani tur pre-season pertamanya masih di Eropa ya, kalau tidak salah di Solna untuk menghadapi Leeds United. Lalu setelahnya Manchester United ini akan bergerak ke Amerika ya di tanggal 27 Juli. Jadi setelah tanggal 19 Juli menghadapi Leeds United, lalu mereka sepekan lebih akan ke Amerika. Jadi memang masih ada waktu yang menurut gue juga cukup panjang nih bagi Manchester United ya, setidaknya sebelum ke Amerika untuk bisa mendatangkan atau melakukan pergerakan lah di skuad, apakah itu mendatangkan pemain lagi ataupun melepas. Nah, dari situ balik lagi, apakah situasi saat ini menimbulkan atau sudah membuat kayak wah khawatir nih, paling nggak gue secara ringan amatiran? Nampaknya kalau gue sih enggak, gue masih tetap oke gitu loh. Karena sekali lagi gue sering bahas juga kan, untuk mendatangkan pemain secara cepat-cepatan, fungsinya apa sih sebenarnya? Hanya untuk menyiram dahaga perbandingan dengan klub-klub lain, nggak penting sih menurut gue. Tapi lebih ke persiapan ini, kepersiapan Manchester United. Tanggal 7 latihan pertama, iya. Tanggal 19 pertandingan pertama pre-season. Tapi menurut gue yang lebih penting adalah di tanggal 27 Juli, di mana Manchester United memulai tur Amerikanya. Dan itu yang lebih penuh menurut gue, masa-masa persiapan untuk menghadapi musim depan Manchester United. Pergerakan sekali lagi ya untuk di bursa transfer ini juga supaya tidak terlalu kecewa-kecewa banget, memang harus diatur juga nih ekspektasinya, pemain yang lepas, pemain yang datang ya, sehingga ketika nanti bursa transfer ini selesai untuk persiapan musim depan ya, apakah kecewa ataukah tidak, itu bisa dan itu memang akan berdasarkan dari ekspektasi. Dan gua dari awal memang sudah berekspektasi Manchester United ini tidak akan secara besar-besaran merombak skuadnya, melepas, apalagi mendatangkan banyak pemain. Ini memang betul-betul akan diatur tahap demi tahap ya, untuk bisa merombak squad secara total, karena ini bukan permainan, ini bukan game. Ini situasi yang real, yang memang sebetulnya, dan apa yang dilakukan Manchester United di bursa transfer sebelum-sebelumnya ini memberikan banyak kesulitan bagi Manchester United di bursa transfer kali ini untuk bisa bergerak lebih leluasa. Demikian faktanya menurut gue. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.